pindah mobil bukan maksudnya saya mau 52 berangkat saya menghindar, saya langsung berkeinginan tim saya jangan sampai kena musibah lagi. Saya niat sekolah bener, saya langsung alihkan ke Patah 10. Berangkatnya Patah 10, pulangnya tetap saya 52. Langsung guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia Vlog 75. Kali ini budut lagi guys, Bang Boy budut 90 sampai 93. Dua basis dia, antara berangkat Pulau Gadung 52, pulang Paten. Oke guys, dengerin ceritanya bagaimana dia suka pindah-pindah basis, pulang 52 berangkat Paten, atau sebaliknya, gue lupa juga. Dan terima kasih, Indonesia telah masuk final Piala AFF 2021 untuk yang ke-6 kalinya. Mungkin kali ini kita harus menang, kita dukung timnas kita. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Indonesia Vlog 75, dengerin aja guys. Oke, bye-bye. Oh, jadi tonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat. Ketemu lagi dengan gua, Dawai Bonser, di channel yang selalu menginspirasi, selalu menebarkan virus perdamaian, insya Allah menebarkan kebaikan dan mengedukasi. Andro Najir 75 Channel. Kali ini gue tampak begitu cerah karena ketemu abang-abangan nih yang legendnya Bekasi nih, asli Bekasi. Dari tadi kita briefing komennya rame nih, dan ingatannya insya Allah tajam. Yang mungkin temen-temen sekolahnya dulu kangen nih, akhirnya nongol ke dunia TV channel YouTube Nostalgia. Siapa dia? Sebelah gue ini, mudah-mudahan penonton yang baru gabung langsung aja di subscribe, like, and share. Kita langsung say hello, perkenalkan diri, narasumber berikut ini. Bang, kenalin diri Bang. Saya Boy, anak Bekasi, Pondok Ungu. Alumni mana Bang? Alumni Budi Utomo, PG 5. Bagi 5 berarti siang. Tahun 93. Oh, sesuai kaosnya, Budut 93 Ngalong. Ketuanya Bang Marcel, Budut Ngalong. Ada anggota Bang Boy dari alumni 93. Iya. Salam Bang Marcel. Ya, kami hadirkan lagi dari story Budut siang dari basis 52 PLG Bang ya. Basis 52 PLG. Bang, ini aneh kenal direferensiin sama tetangga ente Bang Aye. Tangan juga Bang katanya. Dan anak 52 pengen tahu kabar ente sekarang, khususnya, dan anak Budut pengen 5. Benar. Ya. Kegiatannya apa Bang sekarang? Sekarang saya jadi kuli di Shopee. Di dekat-dekat rumah ini ya? Ya, dekat rumah. Oh ya, ini lokasinya di daerah Pondok Ungu. Posisinya di Gudang Logos Shopee di nggak jauh dari Jalan Raya Bekasi. Benar. Jadi kalau pengen ketemu Bang Boy sehari-hari ya di sini Bang ya. Di Gudang Logos Shopee. Bang, dulu kita ngomongin masa lalu nih, masa nostalgia waktu sekolah di Budut. Dulu inspirasinya nih dari Bekasi nih, Alek ya Bang ente. Benar. Dari Alek, kenapa ente pengen sekolah di Budut yang jauh nih? Saya di Budut itu karena saya terinspirasi dari temen yang udah alumni di tempat saya Budut. Dia karirnya bagus, dia cerita banyak tentang STM di Jakarta itu nomor 1, Budi Utomo. Cuman saya dulu belum kenal Budut. Pokoknya sekolah di Jakarta dekat Pasar Baru. Dikasih tahu begitu doang. SMP di Bekasi. SMP lulusan alumni ST Bekasi. Oh, ST Bekasi yang di Lokangsan. Ya, terus akhirnya ente daftar sendiri, apa izin orang tua, apa lingkungan yang membentuk ente? Saya niat ke Budut itu dari temen, daftar
tersendiri, orang tua saya nggak tahu. Jadi di Budut itu saya suka karena apa? Bebas. Satu, gaya rambut. Kedua, pakaian. Ketiga, ya karena di Jakarta jadi saya pengen Dari Bekasi pengen Bekasi, tahu Jakarta gitu. Dan ente emang langsung masuk PGRI apa sebelum ente nggak coba negeri dulu bang? Saya sebenarnya sih name saya 45, udah dicoba tahun 93 45. Tahun 90 Tahun 90 ya sorry tahun 90 saya nilai saya 45, masuk negeri dong. masuk negeri. STM? Cuma STM Negeri 5 Budi Utomo. Terus Cuman saya karena saya bangunnya siang mulu, jadi saya puter rapot saya ke siang. Saya nggak ngelihat nilai PGRI Budut itu ada 5, ada siang, yang bagus yang mana. Yang penting saya masuk sekolah di Budi Utomo. sombong banget ya, dari negeri masuk ke siang, sombong banget tuh bang. Yang penting saya sekolah di Budi Utomo. Kesannya kalau bagi saya siang nggak ngaruh, pagi nggak ngaruh. Yang penting ilmu saya udah dapat, teman saya banyak, pengalaman saya alhamdulillah Luar biasa. nggak muat di Alpop. Nggak muat kasih banget kan. Kamu jurusan apa bang? TPL, teknik bubut. Dulu mesin kali bang, mesin umum. Dulu namanya TPL. TPL. Jadi sekarang mungkin mesin umum. Nah, begitu masuk Budut, ente dapat sendiri, ya kan? Dari pagi, ente salah masuk siang, bangun siang dulu, pilih siang. Nah, begitu masuk, ada penataran nggak bang? Di kisah penataran yang ente ingat? Kalau bagi saya namanya sekolah di Jakarta, bagi penataran itu bagi saya di Budi Utomo, saya paling berkesan suruh nyium tembok Budi Utomo. Ya, tembok yang mana Bener, nih? tembok kelas kita itu suruh cium sama Apa yang nyuruh nih? sama Abang kelas? abang kelas kita. Kalau kamu cinta Budut, kamu cium tembok Budi Utomo. Mungkin kalau ngalamin teman-teman yang di Budut pasti seperti itu. Ente lakuin dulu? Saya lakuin cinta Budi Utomo, cinta Budi Utomo. Terus kalau mau pulangnya tuh suruh bawa batu on block. Batu Karena itu bang ya? zaman itu on block jadi batu. Pokoknya bawa itu satu buat pulang. Maksudnya Tapi saya nggak ngerti itu tujuannya apa. Cuman saya tahunya Suruh bawa ente batu? bawa batu aja. Coba Iya. istilahnya masih cupu banget bang. Wah cukup saya. Saya kalau berantem dulu kalau pertama masih takut. Karena setelah di lingkungan saya belum tahu. Saya naik jurusan apa itu saya belum tahu. Nah, akhirnya ente ikut basis, apa diajak abang kelas naik basis? Saya tadinya naik mobil tuh 26 Bekasi Pasar Baru, Bekasi Pasar Baru. Cuman saya pikir nggak ada Temennya? serunya kalau sekolah pulang berangkat begini. Nah, kedua saya langsung ngikut naik 52 di situ saya. Ada yang ngajak? Ada yang ngajak, ayo kamu mau pulang mana Bekasi? Oh. Naik 52. Pas dari zaman penataran udah langsung diajak? Udah ada. Jadi dipanggil satu-satu. Dulu kan 52 Pulau Gadung paling ramenya kalau lewat galur, lewat Coca-Cola. Dulu Coca-Cola namanya yang zaman sekarang di Senen lah ya? itu namanya Cempaka Mas. Cempaka Mas. Cempaka Mas. Di kisah ente langsung ikut basis naik 52, apa kisah yang paling ente nggak lupa bang di jalur 52 pada saat penataran? Saya kalau di jalur 52 penataran pas di Taman Senen itu, yang Taman Bermain Senen. Yang di dekat stasiun? Iya, stasiun Pintu kereta. itu saya pintu ke kereta macet, saya dicegat di situ, saya kabur sampai ke ngumpet di toko Senen. Saya permisi sama yang punya toko biar saya tuh nggak ditangkap. Pertokoan Senen? Tokoan Senen. Karena masih belum tahu jalur bang? Belum tahu jalur. Poncol saya aja nggak tahu. Saya ngerti lah. Poncol nggak tahu yang pasar Poncol. Saya ngumpet di situ biar saya nggak ketangkep sama Sama rival kedua sama Kodim. Oh Lango ya. Kodim dulu Kodim. Terus itu bertahan sampai kapan nih? Sampai MP kelas 1 begitu? Apa udah mulai wah ini penatarannya begini nih, masih lama nih? Nah, Berarti ada strategi nih bang? ya kembalinya saya mulai Ada titiknya di mana? ada keberanian di Budi itu karena kalau saya sekolah, kalau saya perhatiin tuh sebenarnya bukannya Budut yang nyari musuh,
saya siap berangkat disambit, siap pulang disambit. Itu saya ada keinginan kalau begini terus bakalan repot. Mati konyol. Kita salah ditangkap, kita bener ditangkap. Iya. Makanya satu kata lawan. Itu kalau di Budut kalau nggak ada kata berani, sorry, nggak punya teman banyak. Budut itu bukan sebenarnya pengen jadi jagoan, Budut itu saling bantu temen, dia paling disalutin. Solidaritas ya berarti. Nah, begitu titik beraninya ente kelas 1 apa gimana nih? Ada titik mana nih? Saya mulai berani itu pas kelas 2. Kelas 2. Sampai saya bisa marahin anak kelas 3 karena apa? Karena dia mestinya mimpin anak di bawah kelas dia harus berani, tapi dia malapan mundur, saya yang maju, bukan saya sombong. Saya hajar anak captun di situ, saya buktiin di depan dia bahwa saya di bawahan dia aja saya berani. Saya bisa marahin karena apa? Jiwa penolong dia, jiwa persatuan dia berkurang, jadi saya bisa neken dia ke situ. Nah, mulai nama saya ada di situ. Di kelas 2? Ya, di kelas 2. Kita kelas 2 nih Bang, kelas 1. Apa story yang ente nggak lupa? Saya udah pakai putih abu-abu nih. Saya bangga di Budut itu pas nyerang anak Bariawan. Oh, tahun ente di tahun 90 udah ribut sama Bariawan? Udah. Bariawan itu ibaratnya kata dia di Pulau Gadung mungkin nggak suka ada anak Budut. Tapi saya sebenarnya sih saya nggak ribut sama anak Bariawan, cuman pas di Coca-Cola itu ada Bariawan nyambit pengen punya nama. Sebenarnya saya nggak ladenin. Oh, berarti Bariawan dulu yang Bariawan. Semua setahu saya dari saya sekolah Budut itu nggak ada yang awal mulanya Budut mulain. Budut itu hanya bisanya bertahan. Bukan, Budut itu hanya bisanya gua beli. Oh, lu jual gua beli. Budut itu. Bariawan yang di Senen, Rapatan Senen udah nakolin duluan. Benar, poncol semua gua beli. Jujur aja, maaf aja, banyak cerita gua. Tangan gua lumayan buat anak poncol, tangan gua buat anak captun, tangan gua buat anak Bariawan, anak Nusantara, anak yang lain Boski. Maaf aja, alhamdulillah pengalaman gua kalau kata main bola mah udah gua golin semua. Tapi sebenarnya ada pemantiknya dari mereka Bang ya, yang emang memprovokasi Budut Bang ya. Benar. Akhirnya ente terjun ya Bang. Benar. Karena saya bisa marah begitu, saya bisa mukul dia karena apa? Dia itu ganggu. Kedua teman saya dibantai. Jadi ada keinginan saya dendam. Nah, di Budut itu jiwa persatuan balas dendamnya harus ada, karena di Budut itu jangan tinggal diam. Kalau kita lihat teman lagi diganggu, kita harus lawan. Apa kisah yang paling ente nggak lupa di kelas 1? Kejadian apa di kelas 1? Nih bicara 28 tahun. Oh, kalau masalah saya ketangkep di kelas 1 pernah ketangkep? Pernah ketangkep saya. Sedih banget. Saya sampai dikasih bandrol nomor seri di Senen. Polisi itu yang di penjara? Yang di Senen Odim. Ketangkep tahun 91, 90. Ya, 91 pas hari ABRI tanggal 5 Oktober. Saya pasti tangkap Jalan Somok pakai senjata FM. Itu ngalahin seumur hidup saya. Ngalamin seumur hidup? Ngalamin seumur hidup. Begitu lagi tawuran langsung ditodong? Enggak, jadi mobil saya di stop sama Kodim. Saya berdiri, rambut saya gondrong. Saya disangka jangkerok. Saya ngalamin pakai senjata. Di situ. FM itu terasa saya dingin di sini nih. Saya langsung pasar, suruh duduk, suruh jalan bebek. Tapi sebelumnya itu berkesan banget bagi saya sampai sekarang. Posisinya lagi tawuran, sebelum tawuran apa sesudah tawuran? Yang tawuran itu anak depan, anak lima depan. Ya, langsung kita belakangan. Kita kena apes. Oh, kena sialnya. Di situ saya pindah mobil, bukan maksudnya saya mau 52 berangkat saya menghindar. Saya langsung berkeinginan tim saya jangan sampai kena musibah lagi. Saya niat sekolah bener, saya langsung alihkan ke Patah 10.
Berangkatnya patah 10, pulangnya tetap saya 52. Oh berarti ente kelas 1 udah langsung naik patah 10? Patah 10 saya. Ini rombongan ente? Mau meninjak ke naik kelas 2, baru saya. Paten itu udah hampir 3 tahun. Ente berarti pagi paten, pulangnya 52? Bener. Agak siang kan jam 12 paten. Paginya paten? Perginya paten, pulangnya 52. Pulangnya 52. Tapi awal pertama saya 52 sebenarnya bukan yang menghindar. Saya jaga jarak karena di paten itu jalurnya lebih ganas dari yang lain. Tapi orangnya sebenarnya dia juga bang ya? Sebenarnya dia ada juga, cuman hanya tambahan doang dari kawasan Pulau Gadung. Sebenarnya dia ada juga. Saya maaf kepada tim-tim basis 52 atau tim yang lain. Saya ke paten itu bukan sebenarnya saya menghindar, lebih jalur yang lebih banyak lagi, jalur tengkorak. Maksudnya lebih banyak hambatan? Lebih banyak hambatan, karena paten itu inspirasi saya biar anak-anak lebih banyak jalur dan lebih banyak waktu yang nggak kebuang, biar masuk sekolah lebih cepat karena patas. Itu yang saya ambil paten. Jadi sekolah dapat, kita perjalanan kita juga pada selamat, itu yang kita cari. Tapi kalau kita di Pantek, turun sama-sama, bolos sama-sama, itu risiko anak paten. Paten patah 10 ya, zaman abang ini udah ada. Zaman itu mungkin lewat jalur rumah dia ada 26, baru ya bang, ada benar. Cuman dia milih paten. Dan kemungkinan itu juga anak-anak dari Bekasi juga pada umumnya. Benar. Bang, rombongan paten pertama itu sebelum ente nggak ada ya bang? Nggak ada. Murni 52? Saya mendirikan paten itu karena yang tadi saya bilang. Oh maksudnya mendirikan paten ini ente bikin basis baru? Baru. Saya mendirikan paten itu bukan karena saya menghindar dari 52, enggak. Saya mendirikan paten itu karena jalur saya itu pengen sekolah biar sampai tujuan. Tapi ternyata jalurnya lebih tengkorak. Itu aja, jadi nggak 2 jalur, jadi langsung tetap pulang saya tetap 52. Kalau saya nggak ada hambatan, mungkin bisa seperti itu. Semua saya jabanin jalur, cuman kita lebih mawas dirinya. Siapa yang nggak mau diri selamat kalau nggak kita diri sendiri? Tapi kalau kita diganggu, ya apa buat hanya Allah yang tahu. Dan ente kelas 1, pada saat itu kelas 1? Kelas 1. Rombongannya banyak bang, berapa orang ke paten? Saya paten itu minimal, kalau lebih akuratnya pas orang? Dari Bekasi itu 25. Itu terus nyambung dari 40. Bekasi? Dari menyambung dari Bekasi, Purnas 3, Purnas 2, Belaya, terus enggak dari Bekasi, ada dari pokoknya dari Bekasi, stasiun Bekasi, Ranji, Ropasung, Alek, itu basis utama paten. Terus baru nyambat yang Cakung. Langsung Pondok Ungu, Cakung, Pulau Gadung. Salam anak paten yang belum pada ketemu lagi, tetap masih di sini boy. Tapi kelas 2, kelas 3-nya paten juga bang? Kelas 3 paten saya paten sampai habis. Berubah haluan aja bang ya? Pas saya lulus tetap paten, masih ada jalurnya. Enggak, maksudnya ente kan kelas 1 posisinya, ya. Kelas 2, kelas 3 ente ikut ke paten juga? Paten semua. Pas saya lulus, saya udah nggak mikirkan tentang itu lagi. Saya pokoknya ente generasi pertama rombongan itu, ente salah satu yang bawa anak-anak 52 ikut ke basis paten ya? Ya, itu mayoritas Bekasi asli. Kalau paten tuh jujur aja Bekasi asli, karena apa? Jalurnya dia lebih cepat buat karena jalur patah. Ya, karena patas. Jadi kita pengen nyari ilmu lebih cepat biar sampai. Kalau tempur ntar aja pulang. Ya kalau tempur kita bismillah dulu lah. Waktu itu belum ada 9A bang ya? Belum. Jadi tol itu mungkin belum kepikiran bagi saya. Nah, kereta juga belum. Begitu. Ada lagi kan kisah kelas 1 nih yang ente ingat? Saya banyakan yang kelas 2 saya ketangkep. Begitu kelas 2, kelas 1 enggak masih. Punya adik kelas. Adik kelasnya nambah banyak apa berkurang? Nambah banyak saya sponsorin. Jadi antara sekolah-sekolah yang lain aja pada ngikut anak paten. Yang dia sekolah di arah Romangun, bener. Oh jadi gabung dong? Gabung. Yang arah sama sekolah mana aja bang? Ya Pulau Gadung. Itu
U12 bisa ya, dia emang itu RM ya? ya kan lewat pedrum ya. Berarti zamannya Bang Bude Bang itu? Paten itu bener Dari kelas 1. Bu, tanya aja dia, tanya salam, itu didikan saya semua. Coba tanya aja, saya kalau namanya jujur aja, kalau mereka lebih apa ya, emang betul kata ente, saya di Paten itu maaf aja, bahasa saya di Paten itu mendidik biar anak-anak itu pada selamat. Kalau tawuran jangan sampai berisik, pulang bareng, turun jangan ada yang nggak turun semua, Jangan yang ketinggalan juga. kalau mau nggak ribut, diem, kita sekolah. Itu tujuan saya ajarin anak-anak jangan sampai kita ini ribut terus, tapi tujuan kita tetap sekolah. Tapi kalau kita dibantai, kita turun semua, selamat semua. Luar biasa Bang Boy 93 ngalong. Nah kelas 2 Bang, tadi kan nambah personil Bang ya. Iya. Kita nambah personil, berarti kan nanti udah tahu strategi. Terus tadi sama kelas 3 ada negosiasi, malah mengambil alih. Nah apa kelas 2 yang ente nggak lupa nih? Abang natar masih nyium tembok gak ada kelas? Saya pas kelas 3, Kelas 2 kelas 2 saya belum dapat. Saya ke situ belum dapat. Terus Pas kelas 3 saya dapat. Mungkin anak-anak lebih kecundung ngajak tawuran sih. pada saat itu. Nah kelas 2 ibaratnya sekolah kan jagoannya sebenarnya kelas 2 nih Bang. Bener. Kelas 3. Paling banyak saya. Soalnya kelas 3 masih mikirin ujian, mikirin PKL ya kan. Kelas 2 sepanjang jalur Paten pergi dan pulang 52, hambatannya yang sering apa aja Bang? Kalau Paten hambatannya, kalau saya udah di kelas 2 itu, satu di warung jengkol, Warung jengkol posisinya di situ apa? Pulau Gadung. Dia Bariwan. anak-anak Barewan sama Poncol, Bariwan apa? sama anak kampung. Terus sama anak yang di Pulau Gadung tuh, yang di mana? Panter mungkin. Saya sebenarnya sih sama musuh-musuh budut, saya nggak sebut musuh sebenarnya, Pak. Udah bingung banyak banget. Jadi sekolahan itu ada dibilang dia nongkrong di sini, sekolahan saya di mana gitu. Jadi sering dia itu bangga kalau dia mantek anak budut. Bagi diri saya itu nggak ada yang bangga, karena dia itu beraninya di Kampungannya. kampung sendiri, kedua nyambit lari gitu. Kalau mau saya pengen diam di depan, gabrugin di depan. Belum pernah itu, belum pernah kejadian nyambit lari kabur. Nah setelah warung jengkol mana lagi Bang hambatannya? Satu di daerah Bapatan Senen? Bapak dan Senen, Boski sama Israel, sama di apotik di Senen, itu terkenal. SMA Bang? SMA dia. Lah, SMA ada STM. Kramat. Ya, itu dia lebih jalur di depan sekolahan dia berani, tapi kalau di luar jujur aja nggak ada. Boski nggak ada yang mantek itu di luar dari sekolahan Dari Kramat, ya. Kecuali kalau yang paling saya salut 10. Betul. Dia masih ada. Kalau Poncol masih ada. Kalau Dosi belum, karena dia jalurnya masih di depan, masih dibilang berani. Captun sering ketemu? Saya sama Captun pernah duet, pernah pet, alhamdulillah menang. Petnya di mana Bang? Banyak anak Paten yang kenal saya, kalau anak Captun saya apain? Saya sobek mukanya, saya culik. Zaman itu Bang? Pengalaman saya nggak lupa sampai sekarang. Saya bisa ngajar anak Captun sampai habis mulutnya. Kenapa tuh Bang? Karena dia Ente mantekin? Ente dipantekin? bukan, saya dipantek, dia kabur, saya kejar, kena. Oh dapat. Saya hajar. Kejadiannya di mana? Di apotik Senen. Oke. Saya berkesan sampai sekarang, tangan saya itu bukan niatnya berani, hati saya itu jadi ada pengalaman. Kedua, Captun saya balok di depan jalur Jalan Budi Tomo asli. Berarti ente dendam banget dong sama Captun Bang? Saya sebenarnya sih, Karena mantekin terus? nah saya kesel sama anak Captun itu karena apa? Dia katanya paling beringas lawan budut. Pada saat itu Tapi kalau saya yang saya coba, saya bisa ngadepin. itu ente kelas 2 ya? Kelas 2 saya lebih beringas, lebih ketangkep banyak saya. Karena lebih beringas. Ketangkapnya di mana lagi nih? Saya di Bekasi, di Senen, sama
di Keramat Raya. Ya, Boski. 07. Boski. Pada saat tawuran semua. Ripoli zaman dulu Ripoli bioskop. Pada saat tawuran semua, apa setelah tawuran? Ya karena saya disambit mobil langsung dikepung polisi itu Aduh. apes di situ. Apes banget ya? Apa sih? Apes banget ya? Itu jiwa saya kalahnya di situ. Tapi kalau disambit saya bisa lolos, alhamdulillah. Tangkap saya 3 kali. Di kelas 2 paling banyak tuh. Kelas 2, kelas 3 udah saya bukannya udah mendor, cuma jadi saya mimpin anak-anak. Nah, kita kelas 3 nih bang. Biasanya orang kelas 3 ngerem karena mau ujian. Tapi ente karena berjiwa ente melindungi, ente sayang nih sama adik-adik ente. Jangan istilahnya adik-adik ente sampai terluka, ketangkep, apalagi ada yang ketinggalan bang ya. Benar. Dan kelas 3 posisinya nambah banyak lagi personilnya atau berkurang? Kelas 3 saya alhamdulillah tambah banyak lagi dari kampung saya, ada lagi saya masukin 2 orang. Tambah banyak lagi, saya ngatur anak-anak tuh lebih enak, lebih kompak. Untuk tentang biaya-biaya keperluan apa-apa, lebih salut saya mengedepankan anak-anak itu jangan sampai kendor semangat sekolah di Budut. Nah, ini kita bicara orang Bekasi nih bang. Kebetulan kan saya juga dari Bekasi. Iya. Ibaratnya orang Bekasi, kalau sekolah di Jakarta, kalau lu sampai lulus, keren. Taruhan, lu bisa sampai berapa bulan, apa kelas berapa. Ya. Abang sampai lulus nih bang. Seleksi alam pasti ada bang teman-teman yang berkurang ya. Kalau saya kan tadi mengedepankan sekolah, kalau jalur yang dibilang serem, jalur tengkorak, saya kan tadi bilang sama teman-teman kita nyari jalur lebih cepat karena kita mendingin sekolah dulu. Kalau ribut kita nomor 2 karena sekolah diutamakan. Ya bagi saya itu mungkin kalau anak yang sering ribut mungkin maaf aja, mungkin jalurnya banyak yang terlambat. Ya, karena ribut mulu dia jadi terlambat. Berarti banyak seleksi alamnya gara-gara mereka nggak kuat di jalur. Ya, jadi sering bolos, sering nggak masuk. Kalau di Budut itu 1 poin belajar, belajar nomor 2, bayaran nomor 1, rajin diutamakan. Mau masuk cuma 1 pelajaran kayak ya? Bayaran utama, rajin diutamakan, pendidikan nomor 3, ilmu ortodok, bergaul utamakan. Bergaul sesuai raja, sama-sama. Karena di Budut itu timbalnya pulang bareng, berangkat bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Vlog 75. Ceritanya Bang Boy 9093. Dan ceritanya menginspirasi kalian, ambil yang baik, buang yang jelek. Yang jelas dong, yang jelek dibuang, yang baik diambil. Dan jangan lupa support timnas kita di final Piala AFF di Singapura. Oke? Itu yang penting. Oke guys, ini cerita ini hanya untuk dikenang, tidak untuk diulang. Oke, tunggu konten-konten berikutnya. Salam olahraga, bola-bola langsung.